Pedagang India ini ditangkap karena menjual susu palsu. Dia bisa hasilkan 500 liter susu buatan atau GMO hanya dari 1 liter bahan kimia. Dia telah berjualan susu GMO selama 20 tahun. Kita pikir kita tahu apa yang kita makan. Kita percaya pada label, tapi bagaimana jika semua yang kita tahu adalah kebohongan? Susu, yang dianggap sebagai sumber kehidupan, bisa jadi malah membahayakan kita. GMO, yang bersembunyi di makanan sehari-hari kita, menjadi ancaman diam-diam bagi kesehatan kita. Organisme hasil rekayasa genetika ini, yang dibuat di laboratorium, mungkin tampak identik dengan aslinya. Tapi jangan tertipu, di baliknya tersimpan puluhan bahan kimia yang tidak diketahui dan gen yang diubah, dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan. Kita diberitahu bahwa GMO aman, bahkan bermanfaat. Tapi bisakah kita benar-benar mempercayai perusahaan yang memasukkan makanan Frankenstein ini ke piring kita? Mereka mengklaim dapat mengatasi kelaparan dunia, tetapi dengan mengorbankan apa? Kesehatan kita, masa depan kita. Bahayanya nyata. Saatnya untuk bertindak adalah sekarang, sebelum semuanya terlambat. Mengapa GMO? Tokoh-tokoh kuat seperti Bill Gates dan Klaus Schwab mendukung adopsi GMO secara luas. Mereka menggaungkan pesan keberlanjutan, memberi makan populasi yang terus bertambah. Tetapi kata-kata mereka terdengar kosong. Gates, dengan kekayaannya yang besar, berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan GMO. Schwab, arsitek Forum Ekonomi Dunia, mempromosikan masa depan di mana makanan hasil rekayasa genetika adalah norma. Mereka mengatakan kepada kita bahwa itu satu-satunya cara untuk memerangi perubahan iklim, untuk mencegah kelaparan massal. Tetapi apakah mereka didorong oleh kepedulian yang tulus, atau sesuatu yang lebih jahat? Apakah tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mengendalikan pasokan makanan dunia, untuk menyandera umat manusia atas nama kemajuan? Sebenarnya, dorongan para elit global terhadap GMO adalah perebutan kekuasaan yang terselubung. Mereka berusaha untuk membongkar pertanian tradisional, untuk menggantinya dengan sistem mereka sendiri yang dipatenkan dan dikontrol. Ini bukan tentang memberi makan dunia, ini tentang mengendalikannya. Mereka ingin kita bergantung pada makanan hasil rekayasa mereka, rentan terhadap manipulasi mereka. Kita harus melihat melalui propaganda mereka. Kita harus melawan upaya mereka untuk menulis ulang sistem pertanian kita, untuk mendikte apa yang kita makan, kesehatan kita, kebebasan kita, bergantung padanya. Masa depan tidak ditentukan sebelumnya. Kita memiliki kekuatan untuk memilih jalan yang berbeda, jalan yang bebas dari GMO dan kontrol perusahaan. Di dunia yang tampaknya menyerah pada agenda GMO, secercah harapan muncul. Negara bagian Florida telah mengambil sikap tegas terhadap makanan hasil rekayasa genetika ini. Gubernur DeSantis, yang menyadari potensi bahaya GMO, telah melarang laboratorium yang didanai Bill Gates yang didedikasikan untuk pengembangan GMO. Tindakan berani ini mengirimkan pesan yang kuat, kita tidak akan menjadi pion dalam permainan mereka. Kemenangan Florida adalah kemenangan bagi kita semua. Ini membuktikan bahwa perlawanan bukanlah hal yang sia-sia, bahwa kita dapat melawan agenda jahat para elit global. Biarkan ini menjadi ajakan untuk bertindak. Bergabunglah dengan gerakan ini. Katakan tidak untuk GMO. Lindungi makanan kita, kesehatan kita, kebebasan kita. Saatnya untuk bertindak adalah sekarang.